Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Riau tahun 2021 dengan anggota saya sendiri Dr. Hewan Indalia Syafitri Bangun, kemudian ada Saudari Intan Sarifasari Bu.SP, kemudian ada Saudari Rizkah Biba STP, Paradila Desri Yuniza SPD, dan Saudari Fitri Karina SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan gagasan penyelesaian dan tahapan-tahapan kegiatan yang akan kami diskusikan mengenai isu yang kami pilih. Sebelum kami menjelaskan mengenai gagasan dan tahapan penyelesaian isu yang kami pilih, kami berdiskusi mengenai isu-isu yang terjadi di instansi kami, kemudian kami mengidentifikasi isu-isu tersebut. Setelah kami mengidentifikasi isu-isu, kemudian kami melakukan teknik analisis isu APKL, yaitu analisis isu untuk melihat isu-isu yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah kami melakukan analisis isu APKL, kami mendapatkan isu-isu yang memenuhi syarat. Kemudian isu-isu tersebut kami analisis lagi menggunakan analisis USG untuk melihat isu prioritas. Analisis USG memakai kriteria urgency, seriousness, dan growth dengan skala 1-5. Dari hasil analisis USG kami mendapatkan isu prioritas, yaitu belum optimalnya pengolahan virgin coconut oil atau VCO untuk meningkatkan nilai jual kelapa. Sosialisasi terkait ini sangat diperlukan karena melihat banyaknya potensi perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau. Kemudian mengingat juga kelapa adalah tanaman yang sangat berguna dari akar sampai ke pucuknya. Pengoptimalan pengolahan kelapa menjadi VCO ini dianggap sangat penting karena mengingat bagusnya potensi perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau sehingga dapat meningkatkan nilai jual kelapa dan membantu perekonomian masyarakat. Berikut merupakan analisis SWOT dari isu yang kami angkat. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu produksi kelapa yang melimpah, di mana ketika produksi kelapa yang berlimpah ini dimanfaatkan untuk pengolahan hasil VCO, maka akan didapatkan nilai yang lebih tinggi. Kemudian adanya dukungan dari pemerintah, yaitu Dinas Perkebunan, yang mana menyediakan akses terhadap informasi pasar. Lalu kelemahan atau weakness dari ini adalah pengetahuan dari pekebun yang masih terbatas atau kurang. Padahal pengolahan VCO skala rumah tangga dapat dilakukan secara sederhana tanpa menggunakan teknologi yang tinggi. Kemudian adanya opportunity atau peluang di mana tingginya permintaan pasar. Saat ini permintaan VCO terhadap pembelian itu semakin meningkat karena banyaknya manfaat dari VCO ini sendiri, dari mulai manfaat kesehatan dan juga sebagai bahan baku kosmetik. Kemudian adanya threat atau ancaman, yaitu pesaing dari jenis produk yang sama. Ancaman yang mungkin ada dalam permasalahan ini adalah kompetitor atau pesaing dari produk yang sama, namun karena bahan baku didapatkan langsung dari kebun sendiri, maka akan untuk masalah harga dapat bersaing. Dari isu yang ada, kami mendapatkan gagasan kreatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu memberikan sosialisasi tentang pengolahan VCO sebagai produk hilir dari kelapa kepada para pekebun.
Untuk mengaktualisasi gagasan penyelesaian isu, maka ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyampaikan ide atau gagasan kepada atasan terkait sosialisasi pengolahan VCO sebagai produk hilir dari kelapa kepada pekebun. Nah, di sini kita harus berkoordinasi dulu, meminta saran, pendapat kepada atasan mengenai apa yang diperlukan pada saat kita melakukan sosialisasi tersebut. Yang kedua, kita juga harus mempelajari metode-metode pengolahan VCO yang dapat diterapkan pada industri rumah tangga. Nah, karena di sini yang kita mau lakukan itu adalah sosialisasi kepada pekebun, maka tentu kita menggunakan metode-metode yang sederhana, bukan yang skala industri. Metode-metode tersebut dapat kita peroleh dari mempelajari literatur atau jurnal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan literatur tersebut, kita harus membuat draft berupa PowerPoint, dapat dilengkapi video penunjang dan sebagainya agar sosialisasi tersebut lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh pekebun. Kemudian setelah draft PowerPoint tersebut selesai, kita konsultasikan lagi dan kita minta koreksi kepada atasan terkait. Setelah diberi saran apa kekurangannya atau apa yang harus ditambahkan, barulah dengan persetujuan atasan kita dapat melaksanakan sosialisasi pengolahan VCO sebagai produk hilir dari kelapa kepada pekebun. Baik, di penghujung, dengan gagasan kreatif yang telah kami utarakan yaitu sosialisasi tentang pengolahan FCO sebagai produk hilir, harapan kami dengan adanya gagasan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan juga kesejahteraan untuk para pekebun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.